Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian, damai sejahtera dari Bapa di surga, selalu beserta dengan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 40. Matius 22 ayat 39 sampai 40 yang berbunyi demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, minggu lalu saya sudah membahas tentang mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan diri kita. Dan saat ini saya mengajak kita bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Dan di dalam hukum yang kedua yang jelas yang tadi saya sudah bacakan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mewujudkan kasih kita kepada Tuhan? Ketika kita mengasihi, harus ada buktinya bahwa kita benar-benar mengasihi dan bukan hanya perkataan semata. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi seseorang, maka harus ada buktinya. Karena kasih tanpa bukti bukanlah kasih. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, juga harus ada buktinya. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mengasihi sesama manusia. Sekarang saudara, saya akan mengajak kita untuk memperhatikan kitab 1 Yohanes di dalam Perjanjian Baru. Nanti saudara bisa memperhatikan ayat-ayat yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes yang saya akan bacakan. Saudara, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi manusia. Nah, saudara, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 berbunyi demikian. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Di dalam ayat ini, Rasul Yohanes memakai argumentasi yang sangat logis. Engkau berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan, dan Tuhan itu tidak kelihatan. Dan engkau membenci saudaramu yang kelihatan, yang ada di depan matamu. Jadi Yohanes mempertanyakan, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sebab yang kelihatan saja yaitu sesama saudaramu, engkau tidak mengasihinya, dan engkau adalah pendusta, kata Rasul Yohanes. Kalau engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, maka buktinya adalah engkau akan mengasihi saudaramu yang jelas kelihatan di depan matamu. Saudara-saudara, istilah saudara di dalam bahasa Yunani adalah adelpos. A itu artinya dari dan delpus itu rahim. Artinya adalah berasal dari rahim yang sama. Itulah sebabnya saudara, ketika kita berkata kau saudaraku, itu artinya adalah kita berasal dari rahim yang sama. Bukan hanya kita sebagai saudara kandung lahir dari rahim yang sama, tetapi saudara di dalam Kristus
itu juga disebut sebagai saudara seiman atau saudara adelpos, yang berarti berasal atau dari rahim yang sama. Saudara seiman kita adalah istimewa karena kita berasal dari rahim yang sama, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang kemudian Roh Kudus melahirbarukan kita pada saat kita pertama kali percaya kepada Yesus Kristus. Istilah saudara untuk menyatakan bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus ada ikatan kekeluargaan secara rohani. Kita punya Tuhan yang sama, kita punya Bapa yang sama, kita punya penebus dosa yang sama, kita memiliki buku petunjuk kehidupan yang sama yang kita sebut sebagai Alkitab, dan kita punya juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, John Owen, seorang pendeta Puritan yang hidup pada abad 17, pernah berkata tentang pentingnya kasih di dalam persekutuan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dia berkata bahwa gereja bagaikan seikat lidi, ada yang panjang dan ada yang pendek, sebagian lurus dan sebagian bengkok, sebagian gemuk dan sebagian kurus. Kalau kita mau membawa seikat lidi dari berbagai ukuran, maka kita membutuhkan tali untuk mengikat lidi itu. Demikian juga kita, orang-orang percaya yang terdiri dari latar belakang yang berbeda, kehidupan pendidikan yang berbeda, tetapi kita diikat oleh kasih Kristus. Itulah sebabnya, saudara, maka Yohanes berkata, saudara itu adalah berasal dari rahim yang sama. Dan di ayat-ayat lain dalam surat 1 Yohanes, kita akan melihat lagi aspek lain yang berkaitan dengan kasih dan kebenaran. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9-11 berkata, barang siapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9-11. Dari ayat-ayat ini kita menemukan kebenaran bahwa membenci orang lain sesungguhnya kita sedang hidup di dalam kegelapan. Mengasihi orang lain berarti kita sedang hidup di dalam terang. Membenci orang lain artinya kita sedang dibutakan oleh dosa. Mengasihi berarti hidup di dalam terang. Mengasihi artinya kita hidup di dalam terang. Membenci berarti kita hidup di dalam kegelapan dan penyesatan. Mengapa? Karena Allah itu kasih. Dan orang yang hidup di dalam kasih berarti dia mempraktekkan gaya hidup Allah, sedangkan membenci bertentangan dengan sifat Allah yang adalah kasih. Allah itu penuh kasih dan Allah tidak membenci. Hidup di dalam kebencian berarti hidup di dalam kesesatan. Akibat dari orang-orang yang hidup di dalam kebencian adalah pertumbuhan rohaninya menjadi terhambat di dalam ayat 11. Lalu kemudian kita lihat lagi, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14-15 yang berbunyi demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi,
ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Orang yang mengasihi sesamanya sudah berpindah dari maut. Orang yang membenci sedang berada di dalam maut. Bahkan membenci sama dengan membunuh. Itulah saudara satu pengajaran dalam kekristenan yang begitu keras dan begitu dalam. Membenci disamakan dengan sebagai membunuh. Membenci, saudara, biasanya melahirkan tindakan untuk membinasakan orang tersebut. Ketika seseorang membenci orang lain, maka dia tidak akan senang melihat kebahagiaan orang tersebut. Dan kalau bisa, saudara, dia ingin merebut kebahagiaan dari orang yang sedang dibencinya. Oleh sebab itu, hati-hati dengan perasaan benci yang muncul di dalam hati kita. Karena ketika kita membenci seseorang, maka kita tidak akan senang dengan kebahagiaan orang tersebut. Bahkan ketika kita membenci, kita biasanya akan berusaha merebut kebahagiaannya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, membenci itu sama dengan membunuh. Saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi dan untuk mengampuni, bukan untuk menghancurkan. Dan memang tidak mudah, saudara-saudara, bahwa kita mengampuni, kita mengasihi, apalagi mengasihi orang yang sering kali menyakiti kita. Itu hal yang tidak mudah. Tetapi saudara, itulah keunikan dari panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya, yaitu bahwa kita dipanggil untuk mengasihi. Karena Kristus telah mengasihi kita, bahkan menebus, mengampuni dosa kita, maka kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 juga memuat ayat yang sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, ayat ini jelas sekali bahwa kita dipanggil untuk mengasihi. Dan orang yang mengasihi itu adalah orang yang lahir dari Allah. Dan tanda dia mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih, maka jelas kita yang berkata bahwa kita mengenal Allah, kita pasti akan belajar untuk mempraktekkan gaya hidup, sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 12 berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 dan 2. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Orang yang mengasihi orang lain, orang yang mengasihi sesamanya, itu adalah orang yang lahir dari Allah. Orang yang mengasihi sesamanya berarti dia taat kepada firman Allah. Dan jika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka buktinya adalah kita mengasihi sesama manusia yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kita
untuk hidup di dalam kasih dan mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Karena orang yang mengasihi adalah tanda bahwa dia mengenal Tuhan dan dia hidup dalam kebenaran dan dia hidup di dalam terang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang sudah kami pelajari, bahwa Engkau mengatakan supaya kami mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan, dan bukti kami mengasihi Tuhan adalah kami mengasihi sesama manusia kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami sebagai manusia lemah, terbatas, dan seringkali kebencian yang menjadi dominan di dalam hati, dalam hidup kami. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami agar kami mengasihi, karena orang yang mengasihi, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam terang, dan orang yang mengenal kasih Allah. Tuhan, terima kasih, mampukan kami untuk mempraktekkan kasih di dalam hidup kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang sekitar kami, bahkan kepada orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.